diatur tempat duduknya. Kita buka ke depan biar belakang tidak terlalu padat. Pagi ini kita mulai surat As-Saffat, surat ke-37. Surat As-Saffat, surat ke-37, masih pada juz 23. Surat As-Saffat, surat ke-37. Ini juz 23-nya itu sampai awal surat Az-Zumar. Masih ada 2 surat lagi. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Surat ke-37
27 diberi nama surat As-Saffat. Kata As-Saffat diambil dari ayat pertama, ya was-saffat. Allah bersumpah dengan was-saffat. Ini ayat pertama, kedua, ketiga tidak disebutkan subjeknya, tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Sebetulnya yang wasofati sofa pada jiroti zazro fataliyati zikro itu siapa? Gak disebutkan. Nah, ini wasofat, sofat diterjemahkan bersosok. Bersosok. Tadi kan di sini ada sop pertama, sop kedua, sop ketiga, gitu kan? Ini sop bukan sop. Kalau sop yang siang-siang itu, sop, jangan keliru. Yang ada sop pertama, sop ya, bukan sop ya. Pakai F bukan P. Kalau yang pakai P yang dipiring-piring itu, ini yang pakai F, sop. Ya. Ini as-saffat artinya bersosok. Bersosok itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita berbaris-baris, berjajar-jajar, ya berrumbung-rumbungan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Nah, yang biasa bersosok dengan sok yang sebenar-benarnya, yang biasanya melarang dengan larangan yang sebenar-benarnya, yang biasanya membacakan wahyu, dalam itu siapa? Nah, ini jawabnya para malaikat. Jadi para malaikat itu bersosok berbaris-baris dengan sok yang sebenar-benarnya. Para malaikat itu bersosok melarang dengan larangan yang sebenar-benarnya. Nah, para malaikat itu bersosok berumbung-umbungan, berbaris-baris membacakan pelajaran, menyampaikan wahyu. Ya. Jadi ini menjadi jelas pelakunya adalah para malaikat. Jadi malaikat itu hanya ada satu apa? Satu kemauan apa? Untuk taat pada Allah. Malaikat tidak dibekali nafsu. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Nggak ada di kategorinya malaikat ada untuk perempuan, nggak ada itu. Maka malaikat tidak dibekali nafsu. Ya. Hanya satu saja, apa? Taat. Jadi malaikat tidak bisa apapun kecuali taat pada Allah. Satu aja, ya taat. Ini kebalikan dengan setan. Setan itu satu saja, apa? Menggoda manusia, menyesatkan. Tapi bagi manusia yang mau, dan kebanyakan mau digoda ya salahnya sendiri. Jadi memang pekerjaan setan itu menggoda manusia. Dia sudah perjanjian dengan Allah untuk menyesatkan manusia. Allah jawab, ya silakan yang mau sesatkan, yang tidak mau jangan kau paksa. Kadang-kadang orang menyiapkan diri untuk digoda oleh setan, ya, malah mangga-mangga setan. Kalau berkat betul-betul kau jadikan musuhmu yang namanya setan, malah dijadikan teman akrab, karena tidak bersama. Nah itu nanti ketika sampai di akhirat menyesal sejati-jati. Nah setelah ayat pertama, kedua, ketiga itu malaikat bersosok dengan sebenarnya, malaikat melarang dengan larangan yang sebenar-benarnya, malaikat bersosok menyampaikan, membacakan
inna ilahakum wahid. Ini wahid masih pakai wa untuk menyandarkan betul-betul esa. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Esa berbeda dengan satu. Ya kalau satu dia ada dua, ada tiga. Tapi kalau esa, ya hanya esa itu gitu. Enggak inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhanmu betul-betul esa. Ya. Qul huwallahu ahad. Ahad diterjemahkan esa bukan satu. Ya. Nah siapa Tuhan yang esa itu? Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang menguasai menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahumaa, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Kita semuanya ada di antara langit dan bumi. Terus Rabbus masyarik, Tuhan yang menguasai tempat terbitnya matahari. Terbit matahari biasanya di timur kan? Nah kalau terbenam matahari, maghrib di barat, masyarik di timur. Inna zayyana sama as-dunya bizinatil kawakib. Inna sesungguhnya zayyana sama dunia, Allah menghiasi langit, ya, dunia yang dekat, langit yang dekat. Kenapa hidup di dunia dikatakan kehidupan yang dekat, yang sebentar? Dunia itu artinya dekat. Dunia ini dekat, tapi apa? Dekat dengan datangnya ajal. Ajal itu pasti datang dan dekat. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu dibandingkan dengan ajal sangat sebentar. Maka dinamakan kehidupan dunia karena sangat sebentar. Ini sesungguhnya Allah menghiasi langit yang dekat ini dengan hiasan kawakib, bintang-bintang. Kawakib itu bintang-bintang yang tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, kalau bintang-bintang yang mengeluarkan cahaya sendiri namanya an-najm. Gugusan bintang yang keluarkan hanya dari berwarna-warni itu. Ada juga bintang-bintang yang pernah untuk melempari setan-setan yang mau mencuri-curi wahyu. Itu dulu sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dikunci, gak bisa curi lagi setan. Nanti mereka dilempari pakai pecahan-pecahan bintang. Mereka terus naik itu mendengar-dengarkan. Baik disebutkan di sini. Di ayat 8, ayat 7 kita dulu. Wa bidum min kulli syaitonin marid. Dan telah memeliharanya dari setiap setan yang sangat durhaka, marid. Ya. Jadi yang namanya malaikat sama sekali tidak terpengaruh oleh setan. Yang mudah pengaruh setan itu kan kita manusia ini. Itu baru dibujuk sedikit saja terus ikut gitu loh. Nah itu gak kuat sendiri apakah ya tuntutkan sama pada Allah. Ya Qalibal Qulub tapi Qasina hati ini. Ya Allah kadang bolak balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Kenapa? Karena setan ngojok-ngojok terus. Jadi akhirnya dibawa ke sana kemari gitu loh. Layas sama'una ilal mala'il a'la. Setan itu tidak dapat mencuri-curi pendengaran, mencuri-curi pembicaraan para malaikat. Dulu ada setan itu mencuri-curi pembicaraan malaikat. Malaikat menyampaikan wahyu didengarkan oleh setan.
terus setan dibocorke ke kahin-kahin itu. Makanya dulu pernah itu tebak-tebakan mereka benar. Kenapa? Mereka dibantu oleh setan. Setan mencuri-curi dengan wahyu. Itu dulu, kalau kayak sekarang ya nggak benar, setan nggak bisa nyuri wahyu lagi. Nah, sekarang masa Nabi Muhammad udah nggak bisa. Ya, maka kahin itu era sekarang udah nggak ada benar. Kenapa? Kalau dulu-dulu mencuri wahyu dari malaikat, sekarang udah nggak bisa. Nah, terus wahyu terdapu nami kulit janik. Nah, mereka para setan yang mencuri-curi pembicaraan malaikat yang paling wahyu tadi, ya, itu dilempari dari setiap penjuru mengkuli janik. Ya, Bayu Dahuna, dan mereka dilempari. Mereka siapa? Setan yang mau mencuri wahyu tadi, yang mencuri-curi pendengaran hati. Itu berarti kalau dapat mencuri dibocorkan kepada kahin-kahin. Nah, sekarang dilempari dari segala pencuri mengkuli janik. Janik itu terus. Terus dulu walaupun ada wasik. Nah, kemudian mereka itu dulu diusir. Mereka diusir. Belum ada wasik, dan bagi mereka siksaan yang kekal wasik. Jadi setan itu siksanya terus kekal. Illa man qadifa wa qatafata maka ba'adu sihamun taraki. Ini juga. Tetapi ada juga siapa yang mencuri-curi pembicarakan, maka dia dikejar. Dikejarnya apa? Dengan panah dari api yang cemerlang. Ya, itu kalau masih ada kadang-kadang kelihatan kan di langit celaretan itu kan cemerlang itu. Nah, itu setan mau mencoba-coba mencuri pembicaraan malaikat. Dilempar pakai panah dari pecahan bintang tadi, ya, untuk menghancurkan setan. Game kapok, jadi setan itu bisa kapok itu. Perjuangan luar biasa, mengumpulkan orang-orang mungkin kesungguh-sungguhan. Jadi setan ini esok-esok nanti jam 30 menit terus duluan beda itu, iya kan? Dan terus setan itu turunin kapan? Jam 2 kita mau bangun, setan malah itu menghalang-halangi supaya tidak bangun itu. Setan bisiki, oh masih 2:30, nanti jam 3 saja. Jam 3 baru setan saya bodoh lagi. Engkau jam 4 baru lu nggak jadi cerdas itu. Setan tidak pernah putus asa. Oke, kita lanjut bacanya sebelah berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastabdihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Fastabdihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Fa'ajibta wa yasqurun. Fa'ajibta wa yasqurun. Wa idza dhukiru la yadhkurun. Wa idza dhukiru la yadhkurun. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun.
rabbihim ahum asatu kholqan aman khalaqna. Coba tanyakan kepada tokoh-tokoh Quraisy itu, apakah mereka yang lebih kukuh, yang lebih kuat kejadiannya, atau apa yang Allah telah ciptakan? Jadi ini Allah menciptakan langit, bumi, dan tata surya ketahuan yang luar biasa, yang disebut dengan makrokosmos. Terus Allah menciptakan manusia. Manusia itu juga ketahuan sistem yang luar biasa, disebut dengan mikrokosmos. Coba takokno nyang wong tokoh-tokoh Quraisy. Jadi ilmu kuat mana ciptaan langit bumi dengan tata surya ini, atau lebih kokoh ciptaan manusia? Nah, minggu ngomong WFP, lu kuat di kokoh mana gitu. Nah, terus inna khalaqnakum min tinil lazim. Nah, ini kan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari tanah liat. Dan itu pun jadi kubarok, dari tokoh-tokoh, dari keturunan darah biru, dari kepala-kepala suku, merasa kuat sekali, merasa hebat sekali. Padahal dibuat dari sari mati tanah. Asalnya podo sangka nutfa, ning kok rumangsa luwe hebat itu. Kalau ngacipta wayas poru, bahkan ngacipta kamu jadi heran. Wayas poru dan mereka itu yas poru menggunakan kamu. Johiran para pembesar-pembesar suku-suku itu sama menggunakan kamu, mengolok-olok kamu. Ya. Terus waidatu kiru layak guru. Dan apabila mereka diberi pelajaran layak guru, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, dulu ketika zaman Nabi, orang yang cerdas itu, orang ketika dibacakan langsung bisa nangkap, terus cepat hafal. Tapi kalau era sekarang tidak perlu mengandalkan hafalan, tapi yang diandalkan adalah pemahamannya. Nah, mereka itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah tidak mau mengambil pelajaran. Dan ayat guru. Dan wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Nah, bahkan apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yastaskhirun, mereka malah memperolok-olokkannya. Coba, pada dari pasal Allah di alam semesta, semua yang digambarkan Al-Quran, malah kita ejek-ejekan. Apa di antaranya? Orang mereka orang-orang tokoh-tokoh Quraisy tadi sama mengatakan, ibadah kirasi mukti. Ini ketika Nabi membacakan wahyu, memberi peringatan di pelajaran. Ini malah mereka mengatakan, loh, ini tiada ada kecuali sihir yang nyata. Malah mereka menganggap Nabi sebagai tukang sihir. Wahyu yang diterima Nabi dianggap sahir yang digunakan untuk menyihir. Nah, negatif sekali kan hal ini. Aidza mitna wa kunna turoba wa idoma. Apa engko nek wis mati, wis dadi lemah, wis dadi tulang belulang sing rapuh, sing rapuh.
Akhirnya lawan itu apa ya iso dibangkitkan lagi dari anyar meneh gitu. Jadi Nabi Sulaiman disampaikan bahwa besok ada yaumul ba'ats, ada kebangkitan, itu mereka malah ngomong enggak nek awake dhewe kabeh wis mati. Sudah beribu-ribu tahun, bahkan juga wis dadi tanah. Tak tulang-tulangnya, dalung-dalungnya sudah lapuk semua. Apa yo iso dibangkitkan lagi jadi baru gitu. Nah itu bentuk orang-orang mereka nganggap Nabi sebagai bukan sihir, nggak percaya adanya yaumil ba'ats, nggak percaya ada yaumil akhir itu. Terus takone apa unal awalu apa yo nenek moyangku bapak-bapak sih baru cuma di sini kok punya dibangkitkan meneh kok yo. Nah terus dia kan iya wadah itu bantum daerah itu. Nah kowe kabeh bakal terhina. Yang terhina siapa? Yang tidak mau beriman tadi, yang tidak percaya adanya hari akhirat, hari kebangkitan. Kalau dibacakan wahyu tidak mau mengambil pelajaran. Nah biasanya mengambil rasa kusuk, ganggu, gendol, bodoh, orang konsentrasi. Saya ingin produk bingung nih. Menurut rasa bingung itu gitu. Nek pengajian, ngopo tidak nek pengajian? Nek pengajian di rumah, ono masjid kok pengajian ono rumah. Nek pengajian di masjid, nek masjid itu banyak masjid kelurahan. Jadi saudara beneran tapi. Terus nek dalam pengajian seluruh tadi, ngopo bangun pengajian? Gue sama sakit gitu. Jadi kadangnya beneran itu. Mulai hidup ini jangan ikuti kemauan orang, ikuti Quran ini baru bener itu. Nek menurut Tuhan yo aneh-aneh menurut kabeh, terus aneh bener ya apa sih ini? Disalahkan terus itu, iya kan? Bapak Ibu ini orang nggak bener apa? Bener juga ya? Ya maksudnya pura-pura nggak bener itu. Nah, terus itu mereka takon apa nenek moyang bapak-bapak semua zaman disinggung juga dibangunkan. Iya, semua dibangunkan. Orang berkuwi bangun dahilun bukan bedok terhina. Nah itu Pak Indah Yazan salah keuangan kita. Lalu kalau bersolok gampang sekali tiupan jadi kaget gitu loh. Fa'idarum yang dulu. Nah maka tiba-tiba nanti kamu semuanya jadi baru, semuanya jadi pria semua, terus dikumpul ke masa. Do kaget orang kafir. Nah kan punya apa kali? Nek orang sing beriman, ya orang yang harus ngerti ke zaman dulu memahami Quran. Terus ngerti kabeh. Nih mau Islam sing berbilang Quran ini. Misalnya kalau orang Islam ini pernah berbilang Quran. Nejaknya Quran ini jinjotonan. Mulai banyak sekarang. Sing dejen nyelang Quran urut saiki do nyopot gawe pengajian dhewe. Wong Islam jangan sing Quran orang film. Gawe pengajian dhewe. Lho terus kalian ngerti Quran kapan itu? Waktu ketika gak ada pengajian Quran, sepi semua, tiarap semua, gak ada. Begitu kami baru ngaji Quran, nyopot cici, nyopot loro, gawe diri, malah gawe isu. Nek sholat isya nek mulai pates ki sapura yo. Coba gitu. Pura-pura nambang gitu. Ya wis tak semua tuh. Saya terus baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون انظروا الذين ظلموا وأزواجهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين بل كنتم قوما طاغين. Ya, kita pahami dulu ayat 20 sampai ayat 30. Bahwa mereka sama mengatakan, ya wailana hadal yang mesti, wah celaka teman ini. Ternyata betul-betul ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Ya Allah, bisa jangan si warna gelem malah misaki diri. Gak pernah jadi sekedar dipilih gak dipimpinan. Biasa wis dipilih, gue tetap belum ambil kotak orang. Biasanya gaya pengajian musim-musiman itu gerakan pemilihan gaya pengajian. Baru gerak fraksi hilang meneng gitu kan. Biasanya wis dituruti, wis dipilih dari pemimpin. Gue belum ambil kotak orang gitu kan. Itu sampai kapan hidup seperti itu? Sudah berpuluh-puluh tahun zaman bising lebih. Kok kita nggak bisa ngambil pelajaran? Oh, bangun. Mereka mengatakan, ya wailana hadal yang mudi, oh celaka betul ini. Tiba-tiba mau tenang loh gitu. Nah, karena nggak percaya. Tidak mengerti Quran wakil. Oh, banyak alasan itu. Jadi sebabnya usaha tunggu gelem itu. Ini nggak ada alasan rugi rombongan orang dan berat dalamnya rombongan. Waktu mau ngajak sholat yang mau ngaku sholat mulai patris itu sahura. Ngekon sholat yang masjid di sini ya terang yang ngaku. Engkau megah nggak telat tak kepengat pakai yang ya terus bikin. Baca lagi loh. 1001 alasan. Berapa mengko hanya ngakak lah bisa. Waduh, celaka ini. Ternyata ada betul ini hari pembalasan. Hada yang pasti lari untung dihi tukatibu. Nah ini hari kebangkitan kebetulan Allah yang dulunya selalu kamu dustakan. Nejaknya Al-Quran malah dari diri orang fokus. Akibatnya kok
yang nanti mati paham Quran. Usulul ladina zalamu wajwajahum. Coba kumpulkan semua orang-orang yang zalamu yang boleh tadi wajwajahum dengan seluruh pasangan-pasangannya. Biasanya yang laki-laki nggak senang memahami Quran, mempengaruhi istrinya juga. Nah, istri rasanya Quran mempengaruhi suaminya juga. Maka Islam ini kumpulnya semua, kumpulkan semua. Siapa alladzina zalamu wa azwajahum, wong sing dolim kabeh. Wong dolim itu siapa? Orang yang tidak mau mengikuti Quran. Lalu berdolim. Terus wa azwajahum dan pasangan-pasangan mereka. Wa makanu ya'budun, termasuk sembahan mereka. Seluruh sembahan mereka yang merasa sekutukan kepada Allah, lalu suruh kumpulkan semua. Tapi min dunillah, selain Allah. Ya fadhuhum ila siratil jahim. Coba. Jadi kata hada fadhuhum, tunjukkan mereka semua ila sirot kepada jalan jahim, ke neraka jahim. Namanya sirot itu jalan raya senerau masih. Itu namanya sirot. Nah, nek sabil itu jalan yang mendaki berat. Maka jalan sabilillah itu hanya orang-orang yang benar punya keteguhan iman. Tapi di sini fatuhum tudurnya tunjukkan itu kemana? Ila siratil jahim, jalan raya yang menuju ke neraka jahim. Semuanya digiring ke neraka jahim. Mulai sing wani kalau ngaji mantap-mantap ya boleh pengaruh dari nyopot. Kenapa ini? Waktu digiring ke jalan menuju ke neraka jahim. Ini gini nih, kalau bapak ibu kan dengarkan sendiri, nggak nirukan, nggak baca sendiri, untuk ngomongnya, dulu nggak ngomongin materi sih. Saya buatnya dulu ada kan? Ini dulu firman Allah kan? Nah itu. Berarti kubus inakum mas'ulun juga. Tapi ditahan dulu di tengah jalan. Lalu dikurung jadwalnya, kelompok luasnya, ngumpuli jalan tol yang dibangun kantor Solo yang Yogyakarta lebih luas lagi itu. Nengkon ngedeki sedang jalan. Maka apa? Berarti kubus tahan dulu, hentikan dulu. Untuk apa? Inakum mas'ulun. Mereka akan ditanya dulu, akan diminta pertanggungjawaban dulu, gitu, diinterogasi dulu, gitu. Malakun la tanasurun. Terus kenapa mereka itu misalnya bisa tolong menolong? Padahal yang dunia itu do acak-acak barang-barang menyesatkan manusia. Neng kono nanti adanya cuma apa? Tujuan diri. Bangun jamu mustaslimun, ini dari kata salama jadi mustaslimun. Kalau salama itu menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Jadi asalama yusufunya muslim, salama yusalimu itu mengambil Allah. Tapi di sana mereka baru sadar, ya yaumal mustaslimun, mereka semua baru sadar akan menyerahkan diri. Menyerahkan diri kita nalika seneng dunya. Ketika masih hidup di Purwokerto sekitarnya, itu waktunya menyerahkan diri. Kan dipesan wala tamutunna illa wa antum. So nanti pisah-pisah mati kecoba dalam keadaan muslim. Lah iki wis digiring ning sirat ning jalan, digiring ke neraka jahim, dideke ditakoni lagi kepengin menyatakan keislaman. Ya kan itu terlambat banget itu. Kuwi jenenge salah wae sadar.
Sadare wis digiling ening sirot jahim, baru menyerahkan diri. Maka balhumul yauma mustaslimun. Bahkan mereka itu pada itu baru sadar sama menyerah. Bapak itu ayat yang gini-gini itu nek perlu buat dibalik-balik ini. Kita bisa betul-betul bukan kita itu loh. Kita orang gampang-gampang tekar, orang gampang-gampang berhenti memahami Quran itu. Ya, berjuang kan. Terus ya. Maka bala tak turun ala batin yang nasa alun. Sebagian mereka terhadap yang itu apa? Itu saling beragaman, malah saling ya tasawuf berbantah-bantahan untuk mono diri kabeh. Nah, gimana itu? Kalau inakum kuntum takunana nganil yamin. Pengikut-pengikut itu sama berkata kepada para pemimpin yang menyesatkan semua tadi, sesungguhnya kamulah yang mendatangi kami dari kanan untuk menyesatkan kami. Ngopo? Aku bisa malah buat traktir yang rumah makan ngerti kandani kon berhenti ngaji. Mana ini ngaji? Berarti traktir sekarang orang pernah itu. Menunggu mana itu? Terus pokoknya nek berhenti mami Quran aman gitu. Jadi konsol tenang. Ini nek saya mami Quran, oh jadi musuhku. Lagi ngomong sing di sesatnya ngomong kok kowe bisik marani aku, ngajak aku, kali aku mbok traktir yang dindi mbok tumpakin mobil. Nah, berpengaruh dan orang memahami Quran. Ini pimpinannya ya orang kalah pinter ngomongnya kalau orang takut mukminin mau pacar gue dulu pacar orang beriman. Anggur tak sadar pimpinan berhenti ngaji ya salah dewe. Jadi pimpinannya yang menyesat tadi cuci tangan itu orang ngakoni. Nah, terus kalau lantaku ini mereka pemimpin mengatakan ya jadi ya gue dewe saya pacar orang beriman. Nek pacar imam kuat ya orang gampang tak mengaruhi. Jadi kenyataannya tetap pengaruh kabeh. Terus wa makana lana alaikum min sultan, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu. Aku tidak berkuasa apa-apa. Balkuntum kaum qadim. Bahkan kamulah kaum yang qadim, kodoh melampaui batas. Dan sampai ayat 30 dulu. Karena surat As-Saffat luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekarang sudah menentukan sendiri-sendiri gaya surat seperti ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok pagi ayat 30. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberi ketetapan pada hati kita untuk selalu memahami tuntunan dan pengawalannya. Nah, semoga Allah mempertemukan kita bukan hanya di masjid ini, bukan hanya di dunia. Semoga Allah mempertemukan kita semua, insya Allah di surga di akhirat itu. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan berdoa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini tadi saya baru mau mengingatkan nanti malam jadwalnya di Masjid Taqwa. Jadwal tempatnya kan? Ya, Masjid Taqwa mana dulu? Tadi Rojo. Bapak Ibu yang menyempatkan waktu silakan bersama-sama kita di Masjid Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.